Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terkasih Bunda Tati selaku dosen mata kuliah tunarungu. Saya atas nama Yohana Wangi Azi dari kelas A6 dengan nomor NIM 211F10383. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, cara kita berkomunikasi dengan anak tunarungu, bagaimana metode pembelajaran bagi anak tunarungu, layanan bimbingan bagi anak tunarungu, dan juga prinsip pembelajaran umum dan khusus pada anak tunarungu. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama-tama mengenai bagaimana cara kita ketika berkomunikasi dengan anak tunarungu. Berkomunikasi dengan seseorang tunarungu sebenarnya tidak sulit. Kita hanya perlu mempelajari caranya dan sedikit bersabar. Adapun beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas tunarungu. Yang pertama itu cari perhatian. Penting bahwa kita menarik perhatiannya jika kita ingin berkomunikasi dengan anak tunarungu. Hal yang pertama itu kita sentuh dan tepuk pundaknya untuk memberi sinyal kepada anak tunarungu untuk berkomunikasi lancar dengan kita. Yang kedua, cari tempat yang tenang di mana kita berusaha mencari tempat yang nyaman dan tenang sehingga anak tunarungu bisa konsentrasi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga itu kita berusaha sejajarkan posisi wajah kita dengan anak tunarungu. Ketika kita mulai berkomunikasi, fokuskan mata kita pada posisi anak tunarungu dan juga pastikan kita tidak terlalu dekat dengannya supaya mereka bisa melihat keseluruhan tubuh kita. Dan juga kita pastikan mencari suasana yang cerah sehingga anak tunarungu itu bisa melihat kita untuk berkomunikasi itu dengan jelas. Terus yang keempat itu kontak mata. Jangan melakukan kontak mata saat berbicara dengan orang tuli dan juga fokus kita kepada mereka. Singkirkan semua hambatan yang dapat mempengaruhi komunikasi seperti memakai topeng atau kacamata hitam. Itu tidak boleh kita kenangkan pada mata kita ketika kita berkomunikasi dengan anak tunarungu. Dan juga kita harus memberikan ekspresi wajah kita yang membuat anak tunarungu itu ketika berkomunikasi dengan kita itu mereka lebih semangat, lebih ceria gitu. Terus yang berikut itu berbicaralah dengan normal dan jelas, dan juga kita hindari berbicara dengan berbisik atau meninggalkan suara kita. Maksudnya suara kita tuh kecil, jadi biarpun tidak bisa mendengar tapi kita harus berbicara mengeluarkan suara. Karena hal ini akan membuat kita kesulitan membaca gerakan bibir untuk merapati. Sebaiknya bicaralah dengan suara dan kecepatan normal. Juga kita hindari berbicara saat kita mengunyah atau menutup mulut. Nyatakan topik pembicaraan, baik topik yang ingin kita diskusikan atau topik yang akan kita sampaikan kepada mereka. Dan ketujuh itu tanyakan kepada si tunarungu apakah penjelasan yang telah kita berikan kepada mereka apakah sudah mengerti atau belum. Kalau memang belum mengerti, kita diusahakan untuk mengulangi apa yang kita komunikasi atau kita memberi penjelasan dan pengertian kepada mereka sehingga mereka mengerti dan mau melakukan apa yang kita suruh. Terus komunikasi dengan orang tuli atau tunarungu bisa menjadi tantangan. Jika kita perlu berkomunikasi dengan mereka
secara teratur merupakan ide bagus untuk mempelajari bahasa isyarat resmi sehingga kedua belah pihak itu dapat memahami isi percakapan dengan lebih mudah. Dengan menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, orang dengan gangguan penyandang tunarungu merasa lebih nyaman daripada harus memperhatikan atau membaca bibir orang lain. Adapun metode pembelajaran bagi anak tunarungu, yang pertama itu belajar melalui membaca ujaran. Belajar melalui membaca ujaran adalah belajar di mana anak dapat memahami pembicaraan orang lain dengan membaca ujarannya melalui gerakan bibirnya. Akan tetapi hanya sekitar 50% bunyi ujaran yang dapat terlihat pada bibir. Di antaranya 50% lainnya sebagian dibuat di belakang bibir yang tertutup atau jauh di bagian belakang mulut sehingga tidak kelihatan. Atau juga bunyi ujaran yang pada bibir tampak sama sehingga pembaca bibir tidak dapat memastikan bunyi apa yang dilihatnya. Hal ini sangat menyulitkan bagi mereka yang mengalami ketunarunguan yang terjadi pada masa prabahasa. Seseorang dapat menjadi pembicaraan ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa sehingga ia dapat membuat dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi. Dan juga jadi di sini kita bisa disimpulkan bahwa orang tunarungu yang bahasanya normal biasanya merupakan pembaca ujaran yang lebih baik daripada tunarungu prabahasa, dan bahkan terdapat bukti bahwa orang non-tunarungu tanpa latihan dapat membaca bibir lebih baik daripada orang tunarungu yang terpaksa harus bergantung pada cara ini. Kelemahan sistem ujaran ini dapat diatasi bila digabungkan dengan sistem isyarat ujaran. Sistem ujaran adalah sistem gerak tangan untuk melengkapi membaca ujaran. Yang kedua, belajar melalui pendengaran. Belajar melalui pendengaran di mana individu tunarungu dari semua tingkat ketunarunguan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Alat bantu dengar yang telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang berat sekali adalah cochlea implant. Cochlea implant adalah prostesis alat pendengaran yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen eksternal dan komponen internal. Komponen eksternal dan komponen internal tersebut dihubungkan secara elektrik. Prostesis cochlear implant dirancang untuk menciptakan rangsangan pendengaran dengan langsung, memberikan stimulasi elektrik pada syarat pendengaran. Akan tetapi, meskipun dalam lingkungan auditor terbaik, jumlah bunyi ujaran yang dapat dikenali secara cukup baik oleh orang dengan klasifikasi tunarungu berat untuk memungkinkan memperoleh gambaran yang lengkap tentang struktur sintaksis dan fonologi bahasa itu terbatas. Tetapi ini tidak berarti bahwa penyandang tunarungu itu yang berat sekali tidak dapat memperoleh manfaat dari bunyi yang diamplifikasi dengan alat bantu dengar. Yang menjadi masalah besar adalah dalam hal ini seseorang tunarungu jarang dapat mendengar bunyi ujaran dalam kondisi optimal.
Adapun faktor-faktor tersebut mengakibatkan individu tunarungu itu tidak dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari alat bantu dengar yang dipergunakannya. Di samping itu juga banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alat bantu dengar yang dipergunakan individu tunarungu itu tidak berfungsi baik, diakibatkan kadang-kala kehabisan baterai sehingga alat bantu dengar yang digunakan seseorang tunarungu itu tidak berfungsi. Terus belajar secara manual. Secara alami seorang tunarungu cenderung mengembangkan cara komunikasi manual atau bahasa isyarat. Untuk tujuan universitas, berbagai negara telah mengembangkan bahasa isyarat yang dilakukan secara nasional. Komunikasi manual dengan bahasa isyarat yang baku memberikan gambaran lengkap tentang bahasa kepada tunarungu sehingga mereka perlu mempelajarinya dengan baik. Kerugian penggunaan bahasa isyarat ini adalah bahwa para penggunaannya cenderung membentuk masyarakat yang eksklusif. Dan di dalam itu juga adapun komponen bahasa isyarat diliputi seperti abjad jari, ungkapan bahasa tubuh dan juga bahasa isyarat asli. Kalau abjad jari itu jenis isyarat yang dibentuk dengan jari-jari tangan untuk menggambarkan abjad atau untuk mengeja huruf dan angka. Itu adalah abjad jari. Kalau ungkapan bahasa tubuh yaitu keseluruhan ekspresi tubuh seperti sikap tubuh, ekspresi muka atau mimik, pantomimik, dan gerakan yang dilakukan seseorang secara wajar dan alami. Kalau bahasa asli yaitu suatu ungkapan manual dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata yang disepakati oleh kelompok atau daerah tertentu. Secara garis besar bahasa isyarat asli dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa isyarat alami dan bahasa isyarat konseptual. Dan juga kalau bahasa isyarat formal itu bahasa nasional dalam isyarat yang biasa menggunakan kosakata dengan struktur bahasa yang sama persis dengan bahasa lisan. Keempat metode pengajaran di atas dapat digabungkan dengan metode pembelajaran yang sama dengan sekolah umum. Contohnya metode tanya jawab, itu yang dilakukan di metode pengajaran. Pembelajaran anak tunarungu di kelas inklusi tidaklah mudah. Sebelum menempatkan anak tunarungu untuk sekolah di sekolah inklusif, ada pun berbagai persyaratan supaya ketika anak tunarungu itu sekolah di sekolah inklusif, mereka bisa beradaptasi, bisa ketika guru bertanya mereka bisa menjawab dan juga bisa belajar dengan baik. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan yaitu anak tunarungu harus memiliki bahasa yang cukup. Artinya sebelum anak tunarungu dimasukkan dalam kelas inklusif, terlebih dahulu harus memiliki bahasa yang dapat menjembatani pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Hal ini sangat diperlukan agar anak tunarungu mampu mengikuti pembelajaran dengan anak reguler lainnya tanpa harus menjadi penonton di dalam kelas. Tanpa bahasa yang cukup, anak tunarungu hanya sebagai hiasan di kelas inklusif tanpa bisa mencerna dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua itu sekolah yang di dalamnya menyertai anak berkebutuhan khusus harus memiliki guru pendamping yang berlatar belakang PLB. Lebih baik juga guru yang
pendamping tersebut berlatar belakang dari sekolah luar biasa dengan bidang kajian yang sama dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas itu juga. Kalau guru regular itu hendaknya memahami karakteristik anak tunarungu serta sedapat mungkin mampu berempati terhadap anak tunarungu agar pembelajaran yang diberikan dapat dipahami dengan mudah. Dan juga guru yang di sekolah inklusif juga mampu menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran bagi anak tunarungu seperti prinsip kesetaraan wajahan, keterarahan suaraan, prinsip dan prinsip kekonkretan. Itu yang dilakukan oleh guru ketika anak tunarungu sekolah di sekolah inklusif. Dan juga lingkungan di sekolah inklusif harus konduktif dan dapat menerima keberadaan anak yang berkebutuhan khusus yang disebut dengan tunarungu. Dan juga hal yang perlu diperhatikan juga ketika anak tunarungu sekolah di sekolah inklusi itu ada pun sarana dan prasarana yang mendukung bagi anak yang berkebutuhan khusus. Itu harus disediakan benar-benar ketika anak tunarungu sekolah di sekolah inklusif. Setelah itu ada pun layanan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunarungu ada beberapa jenis. Yang pertama itu layanan umum. Layanan umum adalah layanan pendidikan yang biasa diartikan kepada pendengar atau norma yang meliputi layanan akademi, latihan dan bimbingan. Layanan akademi bagi anak tunarungu pada dasarnya sama dengan layanan akademi bagi anak mendengar, yaitu mencangkup mata pelajaran yang biasa diberikan di SD biasa, tetapi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ciri khas layanan bagi anak tunarungu. Layanan yang diperhatikan berkaitan dengan ciri khas layanan bagi anak tunarungu. Layanan bimbingan terutama diperlukan dalam mengatasi dampak kelainan terhadap aspek psikologisnya serta mengembangkan sosialisasi siswa. Kalau layanan khusus itu merupakan layanan yang khusus diberikan kepada anak tunarungu dalam mengurangi dampak ketunarunguannya atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Yang ketiga itu layanan bina bicara. Layanan bina bicara merupakan layanan upaya untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mencangkup bunyi-bunyi bahasa dalam rangkai kata-kata agar anak tunarungu itu dapat mengerti atau diinterpretasikan oleh orang-orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara bertujuan antara lain yang pertama itu agar anak tunarungu memiliki dasar ucapan yang benar sehingga dapat mengerti oleh orang lain. Terus memberi keyakinan pada anak tunarungu bahwa bunyi atau suara yang diproduksi melalui organ bicaranya harus mempunyai makna, membedakan ucapan yang satu dengan ucapan yang lain, serta memfungsikan organ-organ bicaranya yang kaku. Terus layanan bina persepsi bunyi dan irama. Layanan bina persepsi bunyi dan irama merupakan layanan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sistem pendengaran atau merasakan vibrasi atau biasa kita sebut adalah getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sekali sisa pendengaran. Kalau layanan bina persepsi bunyi dan irama
anak yang masih memiliki sedikit sekali sisa pendengaran itu, saya melihat dari pengalaman itu, memang saya memiliki anak di asrama itu yang tunarungu, tapi dia masih memiliki sedikit sekali sisa pendengaran, sehingga kalau getaran bunyi itu anak itu bisa mendengar. Seperti ketika kami lagi makan di meja makan, kalau HP bunyi di kanan, pasti dia langsung ekspresinya menunjuk kalau di kamar itu HP-nya bunyi. Meskipun jauh, tapi dia masih masih merasakan getaran bunyi yang getaran bunyi yang orang telepon. Terus adapun prinsip pembelajaran umum dan khusus bagi anak tunarungu. Prinsip pembelajaran umum agar tujuan pelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku pada siswa. Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif terdapat siswa yang berkelainan atau yang biasa disebut kita tunarungu, atau siswa yang mengalami penyimpangan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, sensor, isoneurologi dibandingkan dengan siswa pada umumnya, maka guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum dan juga harus mempelajari, juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan atau penyandang disabilitas. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipelajari oleh tunarungu itu, prinsip motivasi guru harus senantiasa memberikan motivasi motivasi kepada anak agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terus prinsip latar atau yang disebut konteks guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang di lingkungan sekitar, dan maksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak perlu bagi siswa. Terus prinsip keterarahan setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran guru harus merumuskan tujuan serta jelas menentukan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Terus prinsip hubungan sosial dalam kegiatan belajar mengajar. Di balik itu juga guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa, sehingga siswa dengan lingkungan serta interaksi banyak arah. Terus prinsip belajar sambil bekerja dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan atau penilaian. Terus prinsip individualisasi. Di sini tuh guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun segi ketidakmampuan kelemahannya dalam belajar. Dan diperlukan juga yang diperlukannya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing mendapat perhatian dan perilaku yang sesuai. Terus prinsip menemukan guru. Di situ juga guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing siswa untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosional.
prinsip pemecahan masalah. Prinsip pemecahan masalah, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar, dan siswa juga di situ melatih siswa untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sesuai dengan kemampuan. Adapun pembelajaran bagi anak tunarungu itu, pembelajaran anak tunarungu di kelas inklusi tidak kalah mudah. Sebelumnya, menempatkan anak tunarungu di kelas inklusi, sebaiknya kita harus melatih anak, membimbing supaya ketika sekolah di sekolah inklusif, anak itu bisa berkomunikasi, bisa mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Adapun strategis yang bisa digunakan untuk anak tunarungu diantaranya strategi deduktif, strategi induktif, dan juga strategi individu. Yang pertama itu strategi deduktif itu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah atau yang biasa kita sebut itu metode tanya jawab. Terus kalau strategi induktif itu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Terus kalau strategi klasikal itu pembelajaran yang mencangkup di satu ruangan kelas dengan jumlah tertentu, waktu dan tempatnya yang sudah diatur oleh peraturan sekolah. Kalau strategi kelompok itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kalau strategi individual itu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa, atau indoor maupun outdoor. Terus adapun penanganan anak tunarungu ketika di rumah atau dimanapun berada itu, adapun penanganan bagi anak tunarungu. Anak yang punya kebutuhan khusus adalah anak yang terlahir berbeda dan teristimewa. Penyebab mereka terlahir teristimewa bisa disebabkan beberapa faktor, seperti keturunan atau adanya perkawinan antara kerabat, dan banyak lagi masalah yang dialami oleh keluarga. Salah satu anak istimewa yang terlahir dengan berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan tunarungu, mereka akan terlahir dengan gangguan pada indera pendengarannya, sehingga memerlukan penanganan khusus dari orang tua agar ia bisa tumbuh dengan baik. Berikut ini ada berbagai macam penanganan yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang pertama itu, hal yang dilakukan oleh orang tua adalah orang tua harus mempunyai pemikiran terbuka pada anaknya. Sebelum melakukan penanganan pada anak, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mempunyai pemikiran yang terbuka mengenai anak tunarungu. Sikap orang tua yang senantiasa terbuka tentunya harus dapat kita tunjukkan dengan cara menerima kondisi anak. Dengan adanya penerimaan dari orang tua, penerimaan dari keluarga dan lingkungan, dari orang tua dan dari lingkungan itu, sehingga dengan melalui sikap ini juga anak tunarungu dengan cara yang tepat dia mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan terbuka. Dan juga dia merasa bahwa saya dipedulikan, saya diperhatikan, dan saya diterima dalam keluarga, sehingga dalam melakukan segala sesuatu ia mampu
melakukan dengan baik tanpa tersungut-sungut. Terus yang kedua itu melakukan pengawasan saat ia masih kecil. Anak tunarungu tentunya harus mendapat pengawasan yang lebih jika dibandingkan dengan anak norma pada umumnya, sehingga peran orang tua dalam mengawasi anak sejak usianya yang masih sangat kecil akan berkaitan dengan pertumbuhannya yang sangatlah diperlukan. Hal ini dilakukan oleh orang tua bisa tahu dan bisa menentukan target sampai tahap perkembangan anak tersebut. Terus orang tua juga harus selalu memberikan anak perhatian, bimbingan, dan juga motivasi. Anak yang punya kebutuhan khusus tunarungu tentunya sangat membutuhkan perhatian khusus, bimbingan yang lebih, dan juga motivasi kuat dari orang tuanya. Jika hal tersebut dilakukan secara intens, tentunya akan membuat anak terus berkembang dengan lebih baik. Dibutuhkan juga kesabaran ya dalam membimbing anak tunarungu. Harus kita mempunyai sikap kesabaran. Namun untuk perkembangan anak tentunya orang tua harus senantiasa mendamping, membimbing, dan memberi motivasi setiap saat. Terus beradaptasi dengan anak. Penanganan anak tunarungu selanjutnya adalah sangat dibutuhkan adaptasi antara anak tunarungu dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apabila adaptasi ini tidak berjalan dengan baik, maka cara apapun yang dilakukan tidak akan mampu membantu perkembangan anak tersebut. Saat melakukan proses adaptasi dan berjalan dengan sangat baik, tentunya akan membuat hal kedepannya ya si anak tunarungu itu bisa lebih mudah. Adaptasinya itu juga akan membuat anak merasa dipahami dengan baik. Terus tingkat kedekatan emosional anak dengan anak penderita tunarungu. Tingkat kedekatan emosi kita dengan anak penderita tunarungu. Kedekatan secara emosional merupakan bagian sangat penting yang harus kita lakukan saat akan menangani anak-anak tunarungu. Kedekatan secara emosional tentunya sangat dibutuhkan agar anak dapat mempercayai apa yang akan disampaikan. Dengan cara ini juga bisa semakin dekat dengan penderitaan tunarungu, sehingga saat mendekat emosional itu terus berlangsung, maka mereka akan terus merasa aman dengan kita. Terus lagi bekerja sama dengan tempat anak sekolah. Kita juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Ini merupakan hal penting yang sangat harus diperhatikan. Terus membiasakan anak tunarungu untuk menerima sanksi. Maksudnya anak-anak yang punya kebutuhan khusus juga dapat diajarkan mengenai norma dan aturan yang berlaku dan kesalahan apa yang telah ia lakukan, sehingga saat anak tunarungu melakukan kesalahan, kita perlu memberitahukan anak jika hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Namun tentunya kita harus melakukan hal tersebut dengan demikian jangan melakukannya menggunakan kekerasan, sehingga lamban laun ia akan mengetahui mana saja yang benar dan boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf mungkin dalam menyampaikan materi ada salah kata atau terlalu cepat untuk menjelaskan materi. Saya atas nama Yohana Manggiazi memohon maaf. Saya meminta saran atau kritikan dari Ibu. Semoga untuk materi selanjutnya saya akan berusaha untuk lebih baik, sehingga dalam menangani anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dapat berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.